Selamat sore, Pak Yoyo. Oh, Wan. Kenapa kok? Kamu sudah apa nih, Wan? Ya lupa, aku lupa absen. Loh, kok nggak bisa kok? Wan, Loh, kok nggak bisa sih kok? Wan. Kok nggak bisa sih? Nggak bisa nih kok, rusak nih, kayak alat absennya. Wan, absennya pakai kartu dong. Kartu apaan kok? Kartu anggota dan simpatisan GKI Gading Indah. Selamat malam, Om Roni. Selamat malam, Wan. Aku dengar-dengar nih dari beberapa anak remaja, juga aku baca nih dari Warta Jemaat. Aku lihat kalau misalnya di sini bahwa kita tuh bakal ada yang namanya kartu anggota jemaat. Sebenarnya apa sih itu kartu anggota jemaat itu? Oh, kartu anggota jemaat dan simpatisan. Maksudmu yang seperti ini? Iya. Ya, ini adalah sebuah sarana, ya, sebuah alat yang direncanakan oleh Majelis Jemaat GKI Gading Indah untuk bisa menolong kita mendapatkan data kehadiran baik anggota jemaat maupun simpatisan GKI Gading Indah secara lebih akurat. Bukan cuma tahu berapa banyak orang yang hadir di dalam kebaktian itu, tapi juga siapa yang hadir. Nah, kalau kita tahu siapa yang hadir, berarti kita juga akan tahu siapa yang tidak hadir. Oleh karena itu, kepentingan dari kartu anggota dan kartu simpatisan GKI Gading Indah ini memang sebenarnya lebih dari cuma sekedar keperluan administrasi. Oh gitu ternyata Om. Nah kalau misalnya tadi kan Om sempat bilang tuh bahwa kartu ini tuh nggak cuma sekedar kepentingan administratif biasa. Nah apa sih sebenarnya manfaat dan tujuan dari kartu anggota jemaat ini? Oke. Jadi yang paling luas sebenarnya berkaitan dengan apa yang diatur oleh Gereja Kristen Indonesia, oleh GKI di dalam tata gerejanya. Di sana dikatakan bahwa secara periodik Majelis Jemaat itu harus membuat apa yang disebut dengan laporan kehidupan dan kinerja jemaat. Nah, salah satu bagian yang harus dilaporkan adalah terkait dengan seberapa terjadi peningkatan atau sebaliknya malah penurunan kehadiran para anggota simpatisan di dalam kebaktian-kebaktian kita. Tetapi untuk jemaat kita sendiri, untuk gereja kita sendiri tentu ada gunanya dengan adanya kartu presensi anggota dan simpatisan GKI Gading Indah ini. Kita bisa tahu persis bukan cuma berapa orang, tapi siapa saja yang hadir. Nah, ini akan sangat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk penggembalaan umum. Persisnya misalnya untuk perlawatan. Perlawatan kita jadi bisa lebih terfokus kalau kita tahu data-data tadi. Nah, dari perlawatan itu lalu diharapkan bisa terjadi juga perubahan di dalam kehidupan kita berjemaat, bergereja di Gading Indah ini. Jadi tujuannya memang lebih dari sekedar urusan administrasi. Wah, ternyata banyak juga ya Om manfaat dan kegunaan dari kartu ini. Nah, tadi kan kita udah bahas masalah kartunya dan juga manfaat tujuannya. Kalau misalnya ada anggota jemaat kita yang mau buat kartu ini tuh gimana sih Om cara mereka untuk buat kartu ini? Prosedur-prosedurnya sangat sederhana. Kalau untuk anggota jemaat, karena kita sudah punya data mereka, maka yang diperlukan sebenarnya adalah pas foto saja. Foto wajah yang terlihat jelas tentunya, dan itu bisa diberikan dengan berbagai cara. Mengirimkan pas foto yang memang sudah hasil cetak itu ke kantor gereja atau by email. Dan terakhir, Majelis Jemaat memang berencana nanti akan menyiapkan di lobi gedung kebaktian itu booth untuk pengambilan foto. Jadi buat mereka yang merasa repot untuk mengirim atau membawa sendiri, nanti sepulang kebaktian atau sebelum kebaktian nanti bisa untuk diambil fotonya di booth yang akan disediakan itu. Khususnya untuk para simpatisan.
Jadi kalau para simpatisan, memang sampai sekarang ini kan kita tidak punya data-data mereka. Nah untuk itu memang Majelis Jemaat sangat mengharapkan kerjasama dari saudara-saudara para simpatisan ini untuk berkenan mengisi nanti formulir data-data yang memang diperlukan oleh gereja. Sambil nanti sesudah itu lalu pengambilan foto. Nah mungkin orang bertanya kalau sampai lalu tertinggal itu seperti apa? Ya tidak apa-apa tentu saja ya. Saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah, mungkin pada awalnya memang sebagian kita merasa ribet dengan model kartu anggota dan simpatisan GKI Gading Indah ini. Tapi mari kita mendukung secara positif upaya yang sedang dilakukan ini. Mungkin perlu waktu untuk membiasakan diri dengan sesuatu yang baru. Tidak apa-apa bahwa butuh waktu dan penyesuaian. Tapi mari kita memaknai kerepotan yang harus dijalani ini adalah demi kepentingan yang lebih luas dan lebih besar agar GKI, khususnya GKI Gading Indah, dapat semakin mampu mengemban misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan memberkati.